Hari ini gue ngobrol sama Aco Tenri. Ini gue kenal udah lama sebenarnya nih. Cuman sekarang dia menjadi sutradara yang luar biasa sekali. Amin. Halo Bang. Ya kita pertama kali ketemu lo lagi sama Rahel V-nya waktu itu. Rahel Amanda sih. Rahel Amanda. Gue harap lo langsung kayak bukan Rahel V-nya bang, Amanda gitu. Rahel Amanda. Dia kaget beneran. Dia kaget beneran karena gue pernah ngapain ya masih gitu. Enggak, ya. saya nggak kenal. Nggak kenal. Abis itu kita ketemu lagi. Lu sama Cinta Laura. No, Awkarin dulu. Awkarin dulu. Oh iya, kita ketemu lagi sama Awkarin anjir. Random banget nih Bang. Random. Lu terlalu random pak. Terlalu random. Karena gue inget pas gue ketemu lo sama Awkarin, lo bilang ke gue bang yang waktu sama Rahel Amanda. Oh iya gitu. Udah nih. Iya betul. Nah lu ngapain sama Awkarin? Satu-satu lu tuh ngapain sama? Iya, waktu itu sebenarnya konteksnya mirip-mirip tuh Bang. Waktu sama Rahel Amanda ke Awkarin, terus abis itu ke Cinta Laura. Aku waktu itu ngebantuin mereka develop YouTube-nya mereka aja sih gitu. Oke. Lo sama Rahel Amanda itu bantuin Rahel. Iya. Kita udah temenan lama dan ya bantuin YouTube mereka dia bikin konten. Sesama anak UI. No. Sesama anak film. Anak film. Lo bukan di UI tapi? Enggak di UI. Oke, tapi kan Rahel di UI kan? Iya betul. Kalau nggak salah dia bikin film itu lu yang bikinin. Yang covernya dia duduk itu. Iya, kita beberapa udah banyak banget sih Bang bikin short film bareng gitu. Jadi iya itu salah satunya We Have No Idea namanya. Iya, itu. Kan iya, lo cerita ke gue, ini bang gue bikin ini. Iya. Itu berarti salah satu project lo sama dia. Iya. Oke. Di apartemen dia kan waktu itu ya? Di apartemen gue waktu itu. Oh gue, lu. Okay. Terus lo bantuin ngedevelop YouTube-nya Rahel. Iya. Selesai itu atau gimana tuh? Dia waktu itu akhirnya lanjut S2 dan ya stop bikin YouTube. Tapi dia lanjut lagi sih sekarang. Kok bisa kau Karin? Lo ngapain? Jadi lagi berkuda atau Nah, disclaimer dulu, aku tuh fase setelah dia berkuda. Jadi jadi paham. Jadi waktu itu aku selesai studi waktu itu Bang. Jadi aku menemukan aku kok suka dengan pop culture hari ini gitu. Aku mencari mau ngomongin tentang apa ya as a director gitu. Kok aku punya ketertarikan ke apa yang lagi rame di pop culture anak-anak muda gitu. Terus pengen langsung kecebur langsung siapa sih sekarang yang lagi rame banget diobrolin. Dan waktu itu Karin lagi rame-ramenya ya. Pengen deh ngobrol. Pengen kenal beneran. Sebelumnya nggak kenal ya? Nggak kenal sama sekali. Cuma tahu dia berkuda. By the way gue ngasih konteks dulu ya. Ini siapa tahu orang tahu karya lo tapi belum pernah lihat lo nih. Lo sutradara video klip yang rame banget Gala Bunga Matahari sama sekarang Silon Seven Memory Bike ya. Gala Bunga Matahari itu Sal Priadi, Memory Bike Silon Seven. Tapi sebelumnya lo juga pernah direct series kalau nggak salah. Drama. Ya itu juga tuh lucu banget. Ya gue ngasih konteks itu. Nah terus lo ngubungin Awkarin gimana? Ngubungin Awkarin waktu itu sama timnya dan ngobrol tujuan gue waktu itu adalah mau tahu bagaimana sih prosesnya Karin gitu ngedevelop YouTube-nya, sosial medianya. Email. Waktu itu kebetulan ada teman yang juga kerja jadi timnya dia. Oke. Dan akhirnya ngobrol. Waktu itu kebetulan Karin juga gue mau stop berkuda, gue pengen lebih serius develop YouTube gue. Stop berkuda dan ngemut perangko. Jadi ada perangko gini. Tapi video klip dia itu. Iya. Jadi ada fasenya waktu itu Awkarin memang dia mau develop YouTube-nya untuk jadi lebih edukatif dan lebih informatif gitu. Dia bahas Nietzsche sekarang. Itu gara-gara lu ya? Itu udah bukan gue. Bukan ya? Kaget gue. Agak. Awkarin tiba-tiba bahas filsafat. Ya kayaknya itu Nietzsche. Kayak itu fase dia setelah abis itu dia kenal sama Kania dan teman-teman banyak lah edukator setelahnya. Ya waktu itu gue pengen tahu ada apa sih di balik prosesnya karena gue melihat kayak dia chaos banget kalau cuma lewat sosial media. Tapi gue selalu percaya ada sisi humanisnya kalau gue bisa kenal lebih dekat. Sisi humanis. Sebelumnya menurut lo dia gak human? Enggak, karena gue bener-bener melihat dia kayak as an karakter gitu, kayak movie karakter kalau ngeliat dia cuma lewat Instagram gitu. Aslinya pinter dan baik tau anak itu. Iya, kan kita abang juga pernah ngobrol kan gitu. Jadi kayak ketika ngobrol sama dia langsung, ini ya ada sisi manusia ini yang gak pernah orang-orang lihat gitu. Dan sebagai pencerita gitu kayaknya itu selalu menarik buat gue gitu Bang. Nah lu memang ketertarikannya sama directing tuh udah lama berarti kan? Udah lama banget suka ngedirect. Spesifik ngedirect apa buku spesifik atau? Ngedirect karena bokap tuh kebetulan director. Tapi dia ngedirect sinetron. Oh siapa bokap? Namanya Aca.
Gue Aca. Namanya Aca. Aca Tenri. Tadi juga ada Aca Sanudin. Dia ngerjain sinetron, tapi dia berteman sama banyak direktur film, teater di IKJ. Jadi dia punya koleksi buku film-film gitu di rumah. Jadi itu kayak expose dari kecil. Kayak expose dari kecil sampai akhirnya baca buku film, terus magangnya di sinetronnya dia. Lu magang di sinetron dia? Iya, dan kayak kok nggak nyambung ya. Ternyata ekosistem film dan sinetron tuh berbeda banget. Dan dari situ ya udah memutuskan kuliah dan akhirnya ya terciptalah karya-karya kayak drama itu kan cerita tentang behind the scene sinetron karena pengalaman. Iya, karena pengalaman kayak gitu bang. Kuliah di? Aku di IKJ. Oh, IKJ penyutradaraan. Wah, udah klop banget dong berarti ya. Oke, terus kau Karin, lo tawarin, deal-dealan lah tuh ya. Udah lo urusin YouTube gua. Apa berarti masuk jadi karyawan dia tuh? Sebenarnya enggak sih, karena waktu itu perjanjiannya kayak gue sebulan cuma pengen beneran ngomong ke Karin kayak gue mau observe bagaimana lo hidup. Karena waktu itu kebetulan gue lagi nulis sesuatu yang karakternya tuh influencer. Jadi kayak pengen tahu kayak gimana sih dia hidupnya. Dan ya udah yuk saling bantu dan akhirnya pendekatannya yang tadinya kayak jadi transaksional banget malah jadi dia jadi sering curhat, malah jadi personal gitu dan akhirnya kayak jadi beberapa bulan bantuin dia dan udah ketika aku bisa bantuin dia bentuk tim yang cukup solid, aku cabut. Nah itu berarti kita ketemu itu posisi lu lagi apa yang pas sama Karin itu? Iya lagi itu udah kayak bulan terakhir mungkin bang. Gitu. Berarti lo bantuin dia pas dia bikin konten sama gua untuk channel dia lo bantuin ini. Gini aja Karin gitu. Iya nulis dan kayak ngasih dia direction sedikit gitu. Berarti pertanyaan-pertanyaan yang dia tanyain ke gua itu dari lo? Beberapa ya. Ya sisanya dia kembangin aja sih. Oke. Selang beberapa tahun kemudian. Iya. Datanglah saya ke sebuah rumah di dekat rumah saya juga, rumah seorang artis ternama, Cinta Laura. Gua kenal Cinta udah lama, kita temenan udah lama. Terus ngobrol sama Cinta, Radit main dong ke tempatku, ayo gitu kita collab bareng. Mainlah gua ke tempatnya Cinta Laura. Ada lu ngapain lu ada di situ? Random telat banget. lagi lu. Astaga. Gua. Iya. Cinta bilang mana si Aco? Karena kayaknya di setiap proses itu bang, itu bukan jadi sesuatu yang utama buat gue waktu itu. Jadi kayak itu tuh part of research dan kayak ya itu kayak lo secondary. lagi ngeriset Cinta juga. Sebenarnya jatuhnya sama kayak Awkarin gitu. Karena waktu itu ketemu Cinta dikenalan Awkarin. Dan kayak another pengen tahu lagi dong kayak kehidupannya. Maksudnya Cinta as a human tuh menarik banget menurutku kayak kalau ketemenan sama Raya Lamanda dia jadi artis dari artis cilik sekarang besar masih main terus Cinta tuh gimana ya dulu dia terkenal as artis cilik muda terus dia sempat hilang karena studi balik lagi tuh gimana ya dengan pengen tahu apa sih perasaan dia yang kayak dulu lu tuh di puncak banget dan balik nih kayak gimana penasaran lu ada ketertarikan di sosok itu dan tapi lo kerja sebagai kreatif ya secara profesional sebagai kreatif waktu itu. Jadi lo ketemu orang yang lo penasaran baru lo kayak gue pengen tahu deh gitu ya karena ini orang menarik ya. Iya karena lo udah ketemu gue 3 kali. Jadi lo gak penasaran sama gue lo 3 kali gak tapi pernah gue ditawarin kayak gitu. Tapi kita ketemu terus tapi kita gak pernah ngobrol bener-bener ngobrol dalam bang. Oh iya bener karena kan urusan gue sama si Cinta dan yang lain ya waktu itu ya. Oke terus karena gue ingat pas di kontennya Cinta lo bantuin ini juga kan. Iya kayak gitu. Terus gue ingat gue gak bang gitu. Ya ingat tapi lo kayak ada yang berubah gitu. Tapi gue lupa apa ya waktu itu ya. Apa rambut lo apa gaya kayak lagi pink gue waktu itu. Iya bener ya. Oh iya bener. Gue pikir siapa ya? Kita udah ketemu 2 kali. Iya. Siapa? Oke, tiba-tiba lo hilang. Maksudnya gue nggak ngeliat lo lagi. Lo sibuk mengerjakan berbagai macam hal. Suatu hari gue ngeliat ada berita soal drama Ratu Drama itu. Terus gue ngeliat anjir lucu banget itunya teasernya. Gue liat waktu itu awal teasernya dulu tuh. Si NZ ya? Iya NZ. Anjir lucu banget terus banyak potongan-potongan yang lucu. Itu kayak sebuah parodi syuting sinetron kan. Nah gue pernah lah beberapa kali mampir ke lokasi syuting sinetron terus gue ngeliat anjir ya lagi lucu lagi. Kebetulan Kanisa itu direkturnya bokap gue. Di sinetron tuh Kebubur Naik Haji itu. Bohong. Sumpah. Makanya gue sebelumnya udah sempat ketemu sama Anissa Aziza. Iya. Ketemu di mana? Dan gue tahu lu tuh ada Bang Radit nungguin. Jadi kita 4 kali ketemu. Iya. Jadi kayak dulu tuh kita beririsan bang. Gitu. Iya gue pernah di Cibubur. Bukan di Cibubur di sini dong. Yang Persari.
Enggak, Cibubur dong. Ya? Cibubur. Oh iya. Sari Nembah. Oh iya benar, di Sari Nembah. Gue suka mampir ke lokasinya Anissa. Tapi gue nunggu di mobil. Ya biasanya. Di mobil makanya nggak pernah ketemu juga. Iya, gue nunggu di mobil, terus dia mampir ke mobil ngobrol, habis itu syuting lagi gitu. Oh itu ada lu? Ada. Di sebuah masa itu. Itu gue lagi magang sama bokap. Itu fase-fase yang kayak apa ini yang aku kerjakan kok nggak nyambung dengan yang aku baca. Gitu. Emang lu baca apa? Nggak ngerti gue. Ya maksudnya kayak buku directing, kayak nonton YouTube tentang pembuatan film, penyutradaraan. Iya, sedangkan kan di sinetron semua serba speed, instan gitu. Jadi kayak beda banget. Oh, ada elemen-elemen artistik yang mungkin diabaikan buat kecepatan, kecepatan produksi. Betul. Karena kan tuntutannya tiap hari ya. Iya. Itu buat bikin lo kaget tapi. Banget gitu. Apalagi kayak baru tahu kayak syuting nih jam 12 siang ini terus jam 6 nanti udah tayang. Itu bisa begitu ya ternyata industrinya. Dan itu cukup jadi core memoriku. Dan akhirnya ya makanya ada drama itu salah satunya sih. Oh, karena Anissa pernah cerita dia lagi di make up, skrip baru turun. Ya, exactly. Dia lagi make up. Mana skrip hari ini? Bentar, masih di print. Ya, masih di print. Bisa gitu. Kru bisa datang tanpa mana skrip. Bentar belum di print. Ya? Nanti pas udah dikirim pun bukan yang utuh sebagai buku tapi kayak nih 5 lembar dulu. Bisa kayak gitu. Absurd banget. Lu nggak pengen direct sinetron tapi? Waktu itu jelas tidak karena merasa anaknya ngantuk kan, nggak kuat dengan speed. Bokap tuh malah gila banget gitu dengan dia tuh bisa cepat banget baca skrip dan tahu harus ngambil apa gitu. Dan gue menemukan gue tuh tipikal yang malah mempersiapkan segalanya gitu. Kalau ke lokasi tanpa shortlist atau kayak storyboard tuh kayak ngerasa telanjang. Jadi kayak wah kayak ini bukan dunia gua gitu. Oh bahkan lo sampai harus punya storyboard dan shortlist sendiri sebelum ngapa-ngapain ya? Iya, lumayan ekstrim sih waktu drama tuh bahkan tiap hari ada storyboard. Wow. Bukan video board? Bukan video board. Kadang ada video board untuk scene-scene tertentu. Karena gua ngelihat skrip ini aja memori baik lo. Itu gue ngeliat di mana gitu ada yang lewat itu ada storyboardnya juga kan, ada skripnya juga kan. Terus gue pas gue lihat video klip ada skripnya gitu. Gila ini persis KHG baru DM kayak hal sama HG Pakan. Oh HG Pakan ya. Dia bilang apa dia? Kayak lu doang deh yang bikin musik video ada skripnya. Iya. Gue ngeliat Aco Henry, Memory Baik, Salon 7, Draft 1, Draft 2 ada skripnya video klip begitu. Karena lo sedetil itu memang. Karena memang pengennya disiplinnya tetap bikin apapun kayak disiplin bikin film gitu. Isinya apa mau lihat dong, boleh nggak? Isi sama kayak skrip. Nggak harus gue tampilin sih, gue penasaran aja sebenarnya skenario video klip tuh apa gitu. Apakah cuman scene heading terus deskripsi atau apa? Justru lebih detail dari skrip film. Karena aku nulis time code. Hah? Aco Henry, lo sampai time code-nya lo tulis? Iya. Berarti di kepala lo editingnya udah jadi dong? Ini aku ada salah satu yang aku kerjain. Iya nggak apa-apa. Gue penasaran ini aja. Oh iya ini ini skrip film banget. Serial-realnya skrip film ya? Iya. Oh iya ada time code-nya. Jadi editor pun udah tahu kayak itu kayak adegan yang ini emang di detik lagu sekian gitu. Kok bisa lo sampai tahu time code-nya? Padahal kan secara visual itu belum terjadi. Artinya dimensi waktunya kan belum tercipta di kepala lo. Waktu awal-awal bikin juga sebenarnya masih bentuknya skrip. Tapi ketika kayak udah bikin 3 video klip, lama-lama tuh kayak ada insting langsung yang kayak ketika part lagu yang misalkan pas melot tuh kayaknya enak banget deh bagian adegannya tuh seperti ini gitu. Jadi kayak langsung secara insting ketika nulis tuh pas lagunya kayak gini adegannya ini gitu. Jadi nggak tahu sih itu juga kayak rada aneh kadang ngelihatnya. Nah gimana caranya lo dapet project si Drama Ratu Drama ini? Lo kan terakhir kita ketemu lo ngerjain kerjaannya Cinta Laura. Kok jadi dapat itu lumayan gede project itu berarti kan? Sebenarnya yang YouTube itu gue nggak pernah juga yang publish gimana sih karena sifatnya kan emang nge-support teman-teman YouTubernya yang mereka yang di depan. Tapi ketika ngerjain itu juga sebenarnya gue cukup aktif bikin film pendek bang. Gitu. Nah sampai waktu itu salah satunya project yang mungkin bisa gue bilang ngebuka pintu tuh adalah project judulnya Quarantine Tales.
Quarantine Tales. Quarantine Tales. Oh, itu, kayak pernah denger deh. Iya, itu kompilasi film pendek omnibus. Waktu itu aku bikin bareng ada Mbak Dian Sastro, ada Mas Iva, Mas Tata, ada Kak Jason. 5 film pendek, 5 sutradara. Aku harusnya ngedirect sama Mbak Gina Esnur. Oh, sama Gina, teman baik tuh. Iya, akhirnya tapi waktu itu Mbak Gina bentrok sama, waktu itu aku lupa 2 garis biru atau Like and Share. Akhirnya Cok, lu direct sendiri deh gitu, bikin cerita sendiri. Seharusnya lu berdua harusnya berdua ngedirect. Nah, itu kenapa lu dipilih sama Gina? Karena waktu itu kebetulan aku lagi belajar banyak sama Mbak Gina tentang proses nulis. Akhirnya kita lagi deket lah. Aku lagi banyak project sama Wahana waktu itu. Oh, Wahana di sini juga nih. Iya betul. Akhirnya dari situ itu projectnya sama Base Entertainment. Akhirnya itu tayang bioskop online, terus Netflix. Reaksinya alhamdulillah bagus. Dari situ dapat kesempatan bikin film pendek lainnya, dan akhirnya kerjasama selanjutnya dengan Base Entertainment bikin drama Ratu Drama. Mas Ben ya? Mas Ben, Mbak Shanti. Oh iya, Mbak Shanti. Oh gitu. Wah, itu bener-bener berarti lo nyari terus ya. Ini opportunity apa yang bisa gua ambil, pintu apa yang bisa dibuka gitu ya? Iya, untuk cerita gitu, karena menemukan sekarang tuh mediumnya gila banyak banget ya. Bener. Dan ternyata cara nulis juga kayaknya beda-beda ternyata gitu. Merespon mediumnya tuh bisa framework berpikirnya tuh udah beda. Bikin film pendek, bikin musik video, bikin iklan, bikin konten YouTube tuh kayak emang semua beda. Ya tapi semuanya visual kalau lu ya, visual storytelling kan. Iya. Karena gue banyak dapat DM, gimana sih bang, gue mau jadi director, gimana bang, gue pengen bikin film. Terus kadang gue ngerasa kayak barrier of entry-nya lumayan tinggi ya, karena gatekeeper-nya masih banyak tuh, ada produser and the gang. Tapi lu tetap masuk yang cukup lincah juga ya. Gerilya aja sih bang sebenarnya. Masuk sana, masuk sini. Karena sebenarnya sekarang kayaknya nggak ada alasan untuk nggak bikin kan. Maksudnya kamera udah affordable, bikin apapun. Maksudnya bisa sebenarnya dengan ekosistem yang suportif. Gue waktu itu cukup beruntung dapat materi dari Mbak Mira Lesmana. Mbak Mira ya. Salah satu topik yang diajarin di kampus tuh micro budget production. Micro budget production dari namanya aja udah kebayang ribet gitu. Jadi susah. Dari dulu sudah terbiasa dengan kemiskinan. Maksudnya under budget. Dengan budget yang under, sebenarnya nggak ada budget kecil budget gede, semuanya balik lagi ke konsep kita. Percayalah, sampai mungkin Bang Radit yang udah profesional aja pasti kadang problemnya tetap budget lagi kok. Iyalah. Kurang terus gitu. Bener. Gitu. Jadi akhirnya sebenarnya pada akhirnya bikin konsep yang tepat, cari ekosistem yang memang suportif. Sisanya kayak aku mulai musik video pun aku DM-in musisi favoritku gitu. Boleh nggak bantuin gitu. Oh ya? Iya. Yang pertama aku bikin kayak buat Mondo Gascaro, Mocha. Itu lo nawarin diri untuk membuatkan. Iya. Dibayarnya gimana? Lo nggak pasang harga atau seadanya? Karena lo nawarin kan? Mungkin yang ekstrim waktu itu Mocha kali ya. Waktu bikin Mocha judulnya Teman Sejati, itu cuma dengan budget bener-bener buat makan teman-teman aja gitu. Sisanya alat tuh aku pitching ke rental alat, disupport. Terus apalagi lokasi juga pitching lagi, dapat support. Terus talent yang paling gila sih dapat Pak Slamet Rarjo sama Bu Nini Alkarim. Kita tentu nggak punya budget proper. Gimana tuh bayarnya tuh jadinya? Akhirnya ya meyakinkan dia, Pak, Bu, ini video klip pertamaku, ini konsepnya seperti ini. Anjir, ceritanya kayak gini. Sumpah, bahkan band Mokanya juga nggak percaya. Personilnya, masa sih anak ini dapat Pak Slamet Rarjo dan Bu Nini Alkarim gitu. Dan mereka mau bantu. Kebetulan ya tentu masuk udah lewat pintu-pintu kayak, saya belum pernah sih main musik video seumur hidup saya gitu. Nah Pak, ini kesempatan kita Pak. Lo persuasinya gitu. Iya gitu, kayak kebetulan Bu Nini dan Pak Slamet juga berteman. Mereka belum pernah betul-betul duet bareng gitu sebagai karakter. Jadi ya udah di sini yuk ketemu gitu, dan akhirnya waktu itu ketemu. Tapi lo jual skripnya juga kan? Maksudnya tentu, ini ceritanya. Itu yang bikin mereka juga tertarik gitu, karena aku datang dengan udah ready semuanya gitu, bener-bener. Yuk Pak, kalau Bapak masuk udah tinggal syuting. Berarti bisa dibilang nggak dibayar dong? Ya bisa dibilang kayak bener-bener transfer, dan itu very thankful ke mereka sih untuk kayak dari situ semuanya dimulai gitu. Lo pribadi nggak dibayar juga? Berarti? Enggak. Emang buat calling card lo ya? Iya. Ini buat pembuktian lo, paling nggak lo punya porto kan? Iya. Itu video klip Mocha, video klip kedua. Dan pertama Mondo Gascaro, gue baru denger sih itu. Vokalis keyboardisnya Sore. Oh iya. Itu Doi bikin solo.
Nah itu lo nawarin diri juga? Nawarin diri juga. Kayaknya sampai yang kedua dan ketiga bahkan. Waktu itu Paul Partohap sama Gita Saf. Oh iya. Itu juga. Dari situ udah deh dapat callingan juga. Baru dapat callingan. Karena orang ngelihat bagus, jadi nyari. Ya. Anjir lo gila lo benar-benar dari bawah banget anjir. Dan akhirnya polanya kayak gitu sih, sama ketika bikin film pendek pun kayak gitu, gerilyaan tugas kuliah, akhirnya dipercaya, akhirnya bikin. Semua kayak gitu sih. Seru juga ya. Berarti gue bisa scouting ya. Gue bisa ngelihat. Misalnya gue mampir ke IKJ, ngelihat siapa bikin apa, anaknya berbakat apa enggak, gitu ya. Iya. Dan menyenangkannya kayak di setidaknya angkatan gue gitu bang, gue ngerasa sangat suportif gitu ekosistemnya. Ini bukan cuma ngomongin kru tapi juga bahkan talent gitu. Sampai hari ini gue merasa kayak tiap bikin musik video kayaknya nggak mungkin deh budgetnya proper. Maksudnya nggak mungkin yang besar-besar banget kayak kita bikin film. Bener. Akhirnya selalu kayak harus suka sama lagunya, yang punya lagu juga percaya sama kita gitu. Akhirnya saling memaksimalkan gitu. Karena udah nggak mungkin bayar teman-teman secara profesional kayak di film gitu. Akhirnya sifatnya saling membantu gitu. Sampai hari ini teman-teman aktor banyak banget yang bantu. Aktor. Dan kayaknya mereka juga haus dengan, aduh pengen dong medium yang lain, bosen syuting film doang gitu. Kayak bikin musik video kan kayak main-main doang bang, paling sehari. Bener. Gitu. Oke. Terus dari situ pintu kesempatan kebuka. Nah, tapi pecah banget di Sal Priadi ya kayaknya ya. Di Gala Bunga Matahari karena tuh banyak yang ngomongin banget. Iya, Sal ramai banget sih itu. Ramai banget. Nah, tapi ada yang bilang mirip video klip lain ya. Kalau nggak salah. Video iklan John Lewis. Nah, itu tanggapan lu gimana tuh? Karena gue ngeliat tuh selewat tuh. Iya. Waktu itu aku tuh udah bikin breakdownnya sebenarnya. Waktu itu kayak ini perlu nggak ya dijelasin gitu. Lu proses kreatifku. Mau bikin klarifikasi? Iya, semacam klarifikasi. Lo mau bikin klarifikasi aja. Karena kayak ini perlu nggak ya, jangan sampai jadi kayak bola liar ya, gitu. Bener. Karena teman-teman terdekat tahu prosesku seperti apa gitu, kayak mengkristalkan statement terus sampai akhirnya turunannya jadi style segala macam. Tapi akhirnya ya teman-teman beberapa kayak langsung reach out, nih gimana cowok gitu, apa rame perlu, gitu. Rame perlu jelasin gak gitu. Tapi ya beberapa teman-teman terdekat, mentor kayak alah nggak usah lah gitu. Maksudnya kita tahu prosesmu dan ya aku juga kasih lihat aja nih lo kalau mau lihat penjelasannya. Tapi kalau mau cerita sedikit, apakah lo tahu ada iklan itu ketika menulis dan syuting waktu itu? Tidak. Hah? Tidak. Bahkan sama itu, sekali. Itu berarti bukan referensi lo? Bukan. Anjir, aco. Makanya waktu itu bener-bener fragmen dari Sal punya cerita dari planet yang lain. Oke, ini tentang longing, kerinduan yang berbeda dunia. Oh, karena Sal punya planet lain, yuk bikin sesuatu yang universe-nya dari planet lain yuk. Jadi planet tadi planetnya ungu apa, terus kayak kalau ungu kok jadi nggak sedih, jadi lucu, kayak bulan tuh penggambaran longing, kesepian yang paling kuat kali ya gitu. Sampai akhirnya ketika kita ngedit, editorku tuh datang dengan video tersebut. Oh, berarti lo taunya mirip itu dari post pro, di post pro. Tapi itu pun dalam bentuk kita ngomongin tekstur bulan. Jadi waktu itu kan kita kan itu kan diedit bang. Ya. Jadi apa? CG. Dan kita masih ngobrolin ini nih mau di tingkat realistis seperti apa nih? Karena ada film-film kayak di bulan yang realistik banget, yang bulannya beneran bulan banget gitu. Atau mau kita bikin rada-rada kayak rekaman NASA yang kayak video dulu kan maksudnya. Ya kayak video zaman dulu gitu. Tahu. Atau in between nih yang agak realis tapi ya nggak terlalu gitu. Oh yaudah kita ambil jalur tekstur yang kayak gitu deh kayaknya. Dan nggak tahu sih, kalau menurutku cerita dan statementnya beda sih. Oke, tapi artinya ketika di editor datang dengan videonya siapa tadi? John Lewis itu lo juga nggak ngerasa mirip kan? Enggak. Karena yang dibahas juga cuma tekstur bulan kan? Iya. Cuma referensi tekstur bulan. Dan itu waktu nonton juga kayak enggak lagi, ceritanya beda. Iya. Tentu kayak ada maksudnya ketika ngebandingin, kalau abang bandingin dengan film-film lain yang lokasinya juga di bulan, shotnya juga gitu-gitu doang gitu. Bener. Shot di bulan lo mau ngapain lagi gitu. Dan akhirnya ya udah sih. Iya. Tapi menurut gua mendingan lo waktu itu ngomong aja bahwa emang bukan referensi dari situ nggak sih? Tapi lo ngerasa nggak perlu lah ya? Nggak perlu. Iya. Karena lo yang tahu kebenaran. Nggak, dan jujur waktu itu mengganggu awalnya. Cuma pas kesini pada akhirnya berkarya tuh proses jujuran sama diri sendiri sih. Kayak
ini tuh kayak gue kayaknya marah karena ini harus ada kru-kru dan maksudnya lagunya tuh sesakral itu gitu. Jangan jadi melukai lagunya juga. Bener. Jangan yang dibahas malah soal mirip. Iya. Dan akhirnya ya udah. If you itu kalau itu yang kamu percaya silakan gitu. Bener. Gua tuh sampai kayak sebenarnya kalau kita mau nyari ya ke referensi visual apapun, cerita apapun, bahkan kalau gue kan nulis cerita juga nih, gue habis bikin buku baru juga, Timun Jelita namanya. Bahkan kalau kita mau nyari, kan kita nggak pernah tahu ada cerita kayak gitu di Nigeria Utara misalnya. Penulis dari Nigeria Utara bikin soal bapak 40 tahun mau ngeband. Ngerti gak sih maksud gue? Kebayang bang. Tapi jujur jadi kayak ada concern ketika bikin sesuatu yang kayak metafor atau gambarannya jadi kayak bener-bener bermain bentuk gitu. Dalam artian kalau kayak Galabunga, ada kakek-kakek tinggal di bulan. Itu tuh jadi kayak tangible banget kan. Kalau orang mau bikin side by side tuh jadi kelihatan banget. Dan itu tuh kayak kalau mau coba googling gitu, ada kakek-kakek di bulan, kayaknya pasti itu banyak. Mungkin keluar juga gitu. Tapi makanya kedepannya kalau bikin sesuatu yang kayak gitu maksudnya secara set dan ceritanya rada beyond, kayaknya bakal coba googling ada nggak ya gitu. Tapi gue sekarang kayak gitu tau. Walaupun tidak terhindarkan bang ya sebenarnya. Bener. Gue kayak gitu. Kadang gue kalau misalnya mau bikin judul aja Timun Jelita itu gue google dulu. Ada nggak yang mirip, ada nggak yang ini. Karena dulu gue pernah bikin ada komedi di kan zaman pandemi. Zaman pandemi itu gue mau bikin sebuah kompetisi stand up komedi di Discord, Pak. Di sini kan? Enggak di Discord. Jadi pakai Discord, jadi pakai suara doang. Itu gue pakai cut out muka. Nonton. Itu lo ngerjain kan waktu itu? Iya. Dulu itu judulnya itu lucu dari rumah, kalau nggak salah, ingat nggak lo? Enggak, abang nggak diskusi itu kok kita. Enggak, tapi kan lo lihat gue posting di IG nggak? Iya. Itu gue di kepala gue lucu banget tuh. Ini lagi situasi lagi kita nggak bisa keluar rumah, lagi pandemi, bikin kompetisi stand up comedy di Discord. Namanya apa ya? Gue sambil berbaring aja, lucu dari rumah kali ya. Ini kan semua di rumah. Disingkat juga LDR, Pak. Oh iya, bagus juga. Ya kan? Lucu dari rumah. Biasa gue ngetis dulu nih. Gue ngetis dulu, taruhlah gue di posting Instagram. Lucu dari rumah segera gini. Ternyata ada teman-teman dari komunitas stand up comedy di sebuah daerah yang udah pakai duluan LDR. Persis sama LDR, lucu dari rumah disingkat juga LDR. Mereka udah bikin. Nah terus mereka mention gua kayak from this to that kayak ini tadinya ini. Terus gua kayak anjir udah ada yang pakai lagi gitu. Terus ya udah akhirnya gua ubah. Untung kan kita belum launching, belum publish. Tapi gue menghormati lah, artinya walaupun gue nggak nyontek ya, tapi kan gue menghormati, artinya gue kayak ya daripada gue bikin, gue paksain bikin dengan gue bilang bahwa enggak kok, gue nggak ngerti ya maksud gue. Ya nanti ya kan mereka udah bikin duluan. Akhirnya gue ganti jadi komedi tanpa ketemu ya, Akhirnya gue delete postingannya. Gue bilang ini karena namanya ada yang mirip, ada yang sama, gue ganti jadi ini ya komedi tanpa ketemu. Nah tapi teman-teman komunitas itu jadi pada DM-in gue. Gak apa-apa lo bang gitu. Enggak, ngusulin nama-nama lain tadinya. Bang banget. kita diskusi bang. Karena sama-sama punya kita diskusi tadi. Kita ngasih usulan nama gini gitu. Tapi akhirnya gue tetap bikin sendiri sih komedi tanpa ketemu itu. Tapi artinya itu adalah contoh. Kita nggak tahu itu punya siapa yang itu emang inspirasi sendiri. Ngerti gak sih maksud gue? Iya, gak terhindarkan banget. Gak terhindarkan memang gitu. Ada masanya gue beruntung, dalam artian gue beruntung. Gua ngetis duluan, orang ribut, jadi gua nggak sempat naikin. Ya itu beruntung lah. Tapi kan kebayang nggak kalau gua nggak bikin teaser, langsung LDR lucu dari rumah. Terus teman-teman yang udah pada bikin kan gimana gitu perasaannya pasti. Iya, kebayang. Itu aja sih gitu. Nah makanya sekarang gua apapun yang gua lakuin gua Google, Pak. Sama kayak lu juga berarti ya. Tapi sekarang nggak juga sih. Nggak seniat itu ya. Iya, maksudnya gue cukup percaya dengan proses gue bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Dan nggak ada kekhawatiran gitu sih sebenarnya. Cuma ya kadang kayak menghindari. Justru tapi kalau ada sesuatu yang kayak ngerasa wah gila beda banget nih coba gitu. Adalah sesekali gitu. Iya. Ya salahnya waktu itu kayak nggak salah sih. Tapi kayak waktu itu kita udah
terjebak dengan romantisme ceritanya segala macam. Nggak tahu sih, double checking kayak gitu kayak nggak perlu deh Bang. Iya, karena udah larut kan sama ide sendiri kan. Iya. Dan kita juga yakin kita nggak nyontek. Iya. Itu Ya itu kan? aja. Ternyata bisa ada yang mirip. Lah manusia ada berapa miliar di dunia? Masa nggak ada yang sedikit pun sama kan? Iya, Gitulah iya. kira-kira. Ih seru banget. Terus tapi tanggapan Nesal apa tuh ketika rame-rame soal itu? Dia ngerti lah ya tapi ya. Iya dia juga udah tahu kok proses kita dari awal, dan itu video klip kita ketiga. Oh. Jadi kayak ya udah gitu. Dia tahu prosesnya dan apa yang mau dibicarain, jadi kayak udahlah. Dan kalau dilihat juga secara story juga beda. Iya, makanya coba dilihat aja karena Iya. mungkin orang-orang jadi ngelihatnya kan cuma screenshotan aja. Betul. Coba nonton deh gitu. Iya Jadi lagi. kayak, dan aku kayaknya itu sesuatu yang udah nggak bisa aku counter, jadi kayak udah nggak apa-apa. Iya, Kalau iya. Percaya kalau mau nonton aja dulu gitu kan. Oke. Beda. Dan tapi apakah itu sempat mengganggu prospek-prospek selanjutnya atau enggak sama sekali? Nggak sama sekali sih, makanya habis itu malah waktu itu langsung ngerjain sama Ran ya waktu itu ya Ran. Oh, Ran. Terus Raisa, habis itu Memori Baik. Justru malah pintunya malah kebuka sih, dan teman-teman tahu kok prosesku seperti apa. Dan karena aku tiap datang ke musisi tuh juga bukan yang dengan udah percayain ya sama gue. Tapi kayak aku tuh datang dengan full deck gitu. Mereka bisa lihat frame by frame apa yang mau dibikin. Jadi dengan ngeliat itu aja kayak udah ngeliat video klipnya sebenarnya. Iya. Kalau buat Memori Baik itu Sheila on Seven-nya dateng kah atau lo nge-pitch atau gimana tuh? Sheila on Seven-nya datang. Anjir, lu udah sampai di mana band legend nyari lu, Aco. Makanya itu. Ketika lo ada di apartemen bersama Rahel Amanda itu. Gokil, Aco. Sheila on Seven. Gak tahu sih, makanya itu Datang perasaan tuh. Berarti Duta malam-malam ke pintu. Cok. Datangnya dengan apa? Dengan jadi waktu itu rada-rada aneh sih sebenarnya perjumpaannya. Akhirnya kayak Mas Adam basisnya, dia kan juga merangkap sebagai manajernya kalau nggak salah. Iya betul. Aco lagi di Jakarta nggak, pengen ketemu dong gitu. Okay. Wah, aku lagi di Tokyo waktu itu, lagi liburan. Oh. Aku lagi di Tokyo Mas. Oh gitu. Sampai tanggal berapa? Sampai tanggal segini. Oh yaudah kita ketemu di Tokyo. Mereka lagi mau rekaman di Tokyo. Pas banget gak Bang? Pas banget Bang. Jadi kayak it just meant to be gitu. Jadi akhirnya random banget ya? Ya enggak sih. Seolah-olah di konsep. Iya, gue sih biasa kalau WA di mana? Ini lagi di Pejaten gitu kalau gue. Jadi kita ketemu di Pejaten gitu biasanya. waktu itu kebetulan mereka di Tokyo di salah satu studio rekaman. Cok, kita ketemu di sini ya gitu. Itu gila sih, itu bisa kebetulan banget. Iya, pas ketemu langsung kayak Cok, ini kita mau bikin video klip nih, pengen ajak kamu. Oh oke Mas, lagu kayak gimana? Oke sebentar, bawain live. Siapa yang bawain? Semua personil. Satu band? Iya, bawain depanku kayak gitu, kayak audisi Indonesian Idol gue jadi. Nggak kayak ini di HP ada Demi nih. apapun tidak. Oh, karena lagunya sendiri belum direkam? Belum. Udah, tapi karena mereka waktu itu ya sekalian ngecek alatnya gitu, kayak yuk mainin tinggal live. playback doang ya. Tapi kayak udahlah gue main aja gitu ya. Iya. Okay. Wah gila, di situ pakai gila nih, idola gue dari zaman SD, kayak udah mau nangis, mau teriak sebenarnya, kayak tapi tahan, santai, keep it cool, stay cool. Lo gimana lo kayak gini? Kayak Mas Anang aja. Padahal udah kayak iya lagi anjir. Mereka selesai main, gimana Cok? Bagus gak? Buset, lu gak usah nanya sih. Iya. Dari awal udah ngajak ketemu aja udah pasti mau gitu. Dan akhirnya ngedengerin lagunya dan wah gila, ini akhirnya nggak tahu sih, ngerasa Memori Baik tuh kayak dengerin Sheila di awal-awal gitu, di album awalnya. Bener. Itu kayak apa ya? Iya bener, kayak album pertama sih. Kayak sebuah kisah klasik, kayak di fase-fase yang awal-awal banget. Iya, dan kita. Oke, itu terus lo dengerin lagu itu, lo suka. Apa yang terjadi berikutnya untuk menyampaikan? Karena gue nonton kan. Iya. Apa yang terjadi berikutnya? Ngobrol tentunya pasti prosesnya selalu setelah dengerin, ngobrol sama musisinya. Apa sih sebenarnya mau yang disampaikan gitu. Berbeda-beda tiap personil. Ternyata Mas Eros cerita tentang sempat khawatir kalau one day mungkin Sheila bubar gitu. Ya yang penting ada Memori Baiknya, lagu-lagu jadi Memori Baik. Terus dia juga cerita tentang pandemi, teman-temannya banyak yang meninggal, Memori Baik. Ya, aduh sedih banget.
Mas Duta juga dengan ceritanya, Mas Adam dengan ceritanya, dan dari situ yang terkumpul jadi statement utamanya adalah tentang bertumbuh tuh ternyata proses melepas juga gitu ya. Gitu dan dari luka dan apapun itu yang timbul dari melepas itu harusnya jadi memori baik gitu. Makanya akhirnya yang terdekat apa ya, perasaan terdekat, aku tuh temenan deket banget sama Amanda dari dulu, dan dia waktu itu lagi S2. Kita tuh biasanya tiap tahun bikin sesuatu bareng gitu, film pendek. Dan akhirnya waktu itu dia baru pulang, wah pas banget. Dari mana dia? Dia dari abis studi S2 di Amsterdam. Oh, di Belanda. Yaudah, yuk bikin sesuatu yuk gitu. Dan emang sesimpel itu sih prosesnya. Akhirnya kayak kita ngobrolin tentang persahabatan kita aja yuk gitu. Kebetulan aku sekarang kita di umur yang kayak banyak teman-teman kita yang udah mulai nikah, terus entah berangkat S2 atau apapun itu alasannya, jadi kayak ya kok kita jadi nggak bisa main lagi sih, kita jadi berjarak. Ada kesedihan itu gitu yang kayak tapi nggak apa-apa sih, lu kayak lihat apa video-video story-nya bareng, kayak udah itu kayak udah cukup nyembuhin gitu. Gue ngalamin itu tuh 15 tahun lalu terus. Bang, kita sejauh itu kan. terus. Ya udah sampai akhirnya perasaan itu yang ditarik sih. Jadi kayak kerinduan dan apa ya, ketidaksiapan. Kadang kita yang kita nggak siap tuh, kita selalu siap untuk ketemu sesuatu yang baru, tapi kadang nggak siap melepaskannya kan gitu. Ya udah tentang proses melepas itu. Oh, dan disarikannya. Tapi itu kan baru soal perasaan abstraknya kan? Iya. Itu tema yang mau lo iniin. Itu lo udah punya argumen tuh. Sesuatu harus kita lepasin, jadi memori baik. Mensarikannya ke story. Jadi itu tadi bangunannya kan udah ada kan. Kayak banyak teman-teman gue yang udah mulai, kita udah lepas komunikasi karena mereka nikah atau apa gitu. Menjadi bintang Emon. Jadi karakternya itu. Pemilihan karakter. Kalau Amanda kan jelas ya dia orang yang sering aku ajak di project-project lah, karena aku pengen nyaman gitu. Ya udah Amanda. Untuk yang cowok sebenarnya udah beberapa kali pengen ngajak si bintang Emon di project-project sebelumnya. Contoh apa? Jadi ketahuan dong, saya pengen ganti. Maksudnya ada video klip lain lah. Iya, video klip lain sama short film. Ada film pendek juga. Ya sampai akhirnya di tahun ini dia mau mulai lagi. Ayo deh, pas banget nih, dia juga ngefans sama Sheila Seven, dan aku waktu itu ngerasanya ini sama kayak di awal aku senang dengan berkenalan dengan teman-teman influencer untuk tahu kehidupannya. Aku lagi senang menggali komika tuh seperti apa sih prosesnya. Emang iya? Karena aku ngajakin Bang Rian Adriandi di video klip Sal Priadi, yang Serta Mulia. Terus Bang Jegel di Raisa. Oh, ada Jegel ya? Iya, di Si Paling Mahir tuh Bang Jegel. Terus bintang Emon juga kayak, karena ngelihat dia di video-video yang dia bikin, harusnya dia punya tingkat intelijensi tertentu yang bisa memahami instruksi directing gitu. Harusnya bisa. Pas lihat videonya kayaknya ngerti deh kalau gue nyuruh. Kayak bisa mikir deh ini anak. Iya, karena kan dia juga acting gitu di video-video yang dia bikin. Jadi kayak dia bisa sih, harusnya bisa deliver dan ya menarik aja gitu. Selalu senang untuk melibatkan sesuatu yang baru gitu. Ya udah membenturkan Manda dan Bintang Emon. Iya, jadi seru banget sih waktu itu prosesnya. Jadi ceritanya bagus banget sih menurut gue. Kan mereka tetanggaan kan. Tetanggaan terus ya gitulah ya. Dari kecil dan kadang nggak tahu sih, ada perasaan yang kadang sulit dijelaskan, kayak enggak, ini nggak cinta kok gitu. Cuma kayak sedihnya kok lebih sedih dari ditinggal pacar nih ya. Iya. Gitu. Dan itu perasaan itu yang constantly ada ketika teman terdekatku tuh nikah gitu. Kayak kok gue cemburu banget ya. Ada titik yang kadang nggak mau follow calon suaminya atau tapi sebenarnya lo suka? Enggak lah, karena takut perasaan hilangnya itu loh. Oh, make sense sih. Iya paham gue. Gitu. Takut dia salah. Udah gak ada waktu. Takut dia salah. Takut dia salah itu juga salah satu. Kayaknya itu juga sih. Betul. Kayak gue nggak rela kalau ternyata pilihan lo salah. Iya Iya sih, gitu. Bener sih, make sense sih. Dan yang menarik selalu pihak ketiga gitu, maksudnya penonton kan bisa mengcapture dengan interpretasi apapun kan. Iya. Lu mau ngomong, oh ternyata dia sayang, ya silakan. Iya. Yang tahu cuma Bintang dan Manda karakternya. Kadang mereka juga jangan-jangan nggak tahu juga. Iya, dan kan? Makanya si Bintang tuh selalu nanya, gue tuh berarti suka sama dia. Enggak juga sih. Enggak kayaknya deh. Coba lu tanya karakter lu. Kayak ya kita open discuss, karena nggak tahu dia selalu senang untuk mengakhiri
atau bahkan kayak memberi instruksi yang open aja untuk cast gitu, untuk talent untuk menginterpretasikannya, dan lebih menarik begitu nggak sih Bang, layer gitu, nggak yang tatapan cinta tuh gimana? Bener. Sehingga ada kedalaman di cara dia deliverynya kan. Iya betul. Iya. Itu berarti udah itu dong, nggak kayak budget yang dulu dong. Sekarang lu udah masa-masa di mana lu udah bisa budget proper kan? Bener. Sekarang kayak kemarin tuh juga sempat presentasi di Musikon kalau nggak salah namanya. Aku membagi fasenya gitu. Ada fase gerilya, fase budget yang under sekian juta rupiah, dan ini tuh sekarang fase proper gitu. Dan ya sekarang ya alhamdulillah udah bisa bergerak dengan lebih nyaman gitu. Kemarin gue bikin ini video klip buat lagu gue, judulnya Jika Bersamamu, sama duo band gue Timun Jelita. Itu kita bikin sendiri kan, syuting di Bali. Pas awal budgeting 3M Pak, 3 miliar. Karena ada Mercy diledakin di pantai kan. Ada S-Class. Seperti itulah teman-teman, itulah akhir persahabatan kalian kalau bikin film openingnya gitu. Gak ada hubungan sama cerita, pengen meledak aja tuh Mercy. Heboh aja. Oke, next buat Aco apa nih? Lagi bersiap untuk film panjang pertama. Iya, bismillah tahun ini semoga. Apa yang bisa diceritain soal film ini? PH-nya boleh, PH-nya? Belum. PH-nya belum apa boleh. Ya seperti biasa film pendekku sebelumnya, tragic comedy, cerita yang selalu kayak gitu. Ya kayak gitu sih. Skripnya udah lo pegang lama kah? Iya, udah lumayan lama. Berarti original screenplay? Original. Penasaran gue. Apa komedi tadi ya? Tragic komedi ya? Tragic komedi. Kayak Coen Brothers gitu? No, mungkin lebih tone-nya lebih kayak Taika Waititi. Oh, aduh, seru banget. Yang mana? Ya, anything sih dari dia. Jojo Rabbit. Lebih kayak Jojo Rabbit, boy. Lucu. Oh iya, dia dari New Zealand ya? Dia dari New Zealand. Bisa gitu ya? Lucu banget sih filmnya. What We Do in the Shadow. Anjir. Iya. Gue pernah lihat sebelum jadi series. Udah lihat belum lo? Udah di yang YouTube. Film pendeknya di YouTube. Lucu banget. Lucu banget. Gak, itu kan dia yang main awalnya. Itu dia yang main. Tapi abis jadi series orang lain. Ada karakternya, iya. Ada lagi, gak tau lo mungkin udah tahu. Ada dari New Zealand komedi di HBO, Flights of the Conchords. Tahu, dia juga itu. Temennya, Dia juga. Dia sama siapa namanya yang main jadi vampir tuh, Joaquin ya. Dia tuh partneran gitu bang. Berdua. Iya, itu dia juga. Oh, gue bahkan nggak tahu dia terlibat di project itu. Dia nulis atau produser gitu. I see. Terus ada spin-off-nya si What We Do in the Shadow, judulnya Wellington Paranormal. Belum, itu apa tuh? Itu juga lucu tuh, tentang dua polisi yang ada di dalam What We Do in the Shadow. Oke. Yang datang terus dihipnotis sama vampirnya. Nah, ini cerita tentang dua polisi yang bikin divisi khusus tentang paranormal accident di Wellington. Wellington pula lagi. Iya ya kayak kan? Pak, ada laporan ada sapi terbang di depan rumah saya. Mana mungkin gitu. Udah pulang. Terus bosnya sini. Itu beneran mungkin ada tahu. Yuk kita selidikin. Jadi kayak kasus paranormal, lucu banget sih. Iya, ya, yang lucu tuh yang What We Do in the Shadows itu yang awalnya mereka cerita bahwa ini vampir-vampir dari sana, dari Eropa, naik kapal, terus mereka tidur di peti, dan petinya ke bawah laut. Mereka bangun-bangun di mana kita? Parah, di New Zealand. Parah, itu lucu ada banget. vampir di New Zealand, anjir lucu banget. Materi hasilnya 7 jam kata dia. Oh iya. Itu ngeditnya susah banget. Kayak waktu itu ada dia cerita behind the scene-nya. Itu juga nggak tahu sih, aku ngerasa aneh tuh. Aku tahu film itu dari Mas Riri Riza. Film apa? Itu What We Do in the Shadow. Oh, seriesnya maksudnya? Filmnya. Oh, ada filmnya? Iya, aku makanya tahu Taika Waititi dari dia waktu itu ngenalin, "Ini nonton film ini deh. Ini kayak kamu deh." Terus pas nonton, kenapa Mas Riri ngira ini saya? Aneh banget filmnya. Tapi ternyata suka. Suka banget. Ketika itu kan mockumentary soalnya kan. Yeah. Ketika masuk ke film-film dia yang lain yang kayak Boy, terus Jojo Rabbit. Dia menggunakan komedi untuk sesuatu yang sangat tragik dan itu indah banget, dan nggak menemukan apa sih ini katanya gitu. Maksudnya jenisnya apa, sampai akhirnya waktu itu Bong Joon-ho datang dengan Parasite dan melabeli itu. Ini film tragic comedy. Tragic comedy.
Oh, oke. Kalau pas dia ngedirect Marvel, Thor suka? Nggak terlalu suka sih. Nggak terlalu suka. Kenapa? Terlalu Kayak kiddie karena gitu. nggak ngikutin Marvel sih. Oh. Tapi jokesnya tetap taika banget sih sebenarnya Iya. di beberapa part. Oke. Jadi ini film panjang pertama. Belum aja pertama. Belum ada yang bisa dibocorin. Ini pemain pun juga enggak. Belum. Oh, tapi proses sudah sampai mana? Casting sudahkah? Sebenarnya udah dibisikin pemain-pemainnya. Tapi Sama belum produser? semua. Aku udah milih beberapa pemainnya, tapi belum ngobrol sama semuanya. Sisanya apa ya? Yeah, it's a tragic comedy story. Yeah. Family. Syuting kapan? Insya Allah Juni atau Juli. Anjir, bentar lagi, Cok. Apa yang lo lakuin untuk persiapan ini nih? Storyboarding terus tiap hari? Merenung. Saya constantly merenung karena baru melakukan perubahan yang sangat besar buat ceritanya gitu. Tadinya cerita tuh tentang anak laki-laki dengan ibunya. Tapi ya itu dia merenungkan, aduh ini bener gak ya mau cerita tentang itu gitu. Sampai akhirnya kayaknya ceritanya bukan tentang orang tua anak deh, tapi lebih spesifik ini tuh harus bapak deh, mau cerita tentang bapak. Oh, anak laki-laki dan bapaknya. Akhirnya tentang anak perempuan sama anak bapaknya perempuan. gitu. Dan akhirnya di switch gender dan itu tuh lumayan perubahan gede banget ke skripnya jadi. Itu ke produser aman? Maksudnya produser? Aman, produserku Mas Ajis Dibio, dia sangat suportif sih, kayak apapun yang bener-bener dipercaya gitu. Tapi lo belum punya anak kan? Belum. Gua kan anak gua cewek si Alia. Tapi emang spesial sih bondnya sih menurut gua. Iya kan? Bonding antara bapak sama anak perempuan ya. Iya. Gua nggak ngerti, gua itu nggak bisa digantiin sih. Gua nggak paham lagi gua. Alia tuh nice banget sama gue. Ini banget apa? Mungkin karena gua bapaknya kali ya. Nggak, artinya udah bakal sedih sih tadi. Enggak, artinya gua merasa apa ya, gue tuh ngerasa banget disayang sama dia gitu. That's a really good feeling. Dan kebetulan filmnya tentang itu. Bener. Iya, beneran. Ketimbang anak gue yang laki-laki, kan anak gue yang laki-laki kan gengsi-gengsian tuh, nggak bisa dengan. Iya, ceritanya simpel banget sih tentang relasi orang tua anak, di sini anak perempuan dan ayahnya, tentang bagaimana perasaan yang mengubah seseorang tuh bukan perasaan takut, sedih, ataupun merasa terancam, tapi yang bikin orang berubah tuh perasaan dicintai sih. Iya sih, bener. Dan kayaknya itu isu yang paling banyak sekarang ya. Kayak ini contoh ya, gue kan sering bikin video sama anak gue yang cewek ya, si Alia ini. Karena emang sweet aja dia sama gue gitu. Dia ngejagain gue, dia apa segala macem. Kalau gue ngapain, nih contoh paling gampang ya. Gue lagi di tangga pak. Gue lagi di tangga. Tangga gue kan bolong-bolong gitu tuh. Ada jeruji-jeruji gitu. Dia ngajak gue ngomong di atas. Terus gue maju, pala gue dimegang jeruji gini kan, gue, ya kak gini-gini, papa jangan pak, mundur pak, nanti kalau papa kenapa-napa harus mundur, ngomongnya dari jauh gitu, gue diingetin supaya gue nggak celaka. Jadi gue ngerasa kayak gimana gitu, beda kayak anak gue yang cowok, lebih maju pak, lebih maju. Enggak dia nggak gitu deh. Ada bahaya ya. Tapi artinya dan gue sering nge-share itu di reels di mana lah lagi sama anak gue. Walaupun buat kita tuh biasa aja ya, tapi kadang-kadang ada kata-kata yang sweet dari dia. Terus gue balas juga yang orang pikir juga sweet. Kayak misalnya baju gue bolong. Terus Alia ngeliatin kan, papa bajunya bolong. Dia ngeledekin gue seharian. Tapi dia ngasih solusi, pakai Tensoplas aja pak. Lucu amat. Iya, biar nggak terlalu bolong kata dia gitu. Terus gue bilang nggak apa-apa lah kak, masih bisa dipakai bajunya. Papa nggak apa-apa jelek-jelek, yang papa pakai yang penting Alia kalau pakai yang bagus-bagus. Gue ngomong gitu doang. Itu di komen kayak ya ampun. Terus isinya rata-rata aku harap papaku bisa ngomong itu ke aku. Kayak ada isu bahwa gue nggak tahu ya ini masih ada apa nggak ya. Tapi ada seolah ada isu kayak kan ada yang bilang Indonesia fatherless country yang gitu kan. Ada isu kayak bapak tuh suka gengsi kalau ngomong ke anak, sehingga anak sendiri juga nggak paham ini sebenarnya bokap gue peduli nggak sih, paham nggak sih maksud gue? Iya. Ada itu yang diwakilin atau jadi kegelisahan yang banyak orang bagi gitu. Itu sih kayaknya mau diceritain di film nanti gitu. Persis kayak relasi antara generasi yang, maksudnya generasi orang tua kita tuh mungkin kan yang memang struggle full sampai yang aku banyak nonton film yang dimana anaknya belajar dari orang tuanya yang penuh kasih sayang gitu. Tapi kayak nggak tahu deh, in reality kayaknya aku malah lebih banyak menemukan generasi kita gitu bang, kayaknya orang tuanya malah lebih belajar perasaan dicintai dari anaknya gitu, bukan sebaliknya.
Kayak aku sama ayahku kayaknya kita tuh nggak bisa ngobrol gitu dari dulu gitu. Karena emang gitu aja budayanya dulu kali ya. Iya, karena apalagi dia dengan pola syutingnya dia kan dia sibuk banget gitu, nggak pernah ada komunikasi apapun gitu. Sampai di satu titik ya ada kejadian yang membuat aku harus ada tindakan yang aku lakukan dan itu membuat dia kayak merasa dicintai mungkin untuk pertama kalinya gitu, dan akhirnya itu merubah dia banget jadi a very loving person setelah itu. Itu jadi kayak konsep. Tapi kegelisahannya dari situ. Iya. Dari pengalaman pribadi lo. Iya. Yang lo sarikan ke dalam film gitu. Iya, makanya ketika tadi karakternya di awal ibu, kayak gimana ya untuk mengubah proksi. Ini kan sebenarnya kan proksi hubunganku sama ayah gitu. Paham. Ketika ibu kok beda ya gitu. Kayak berjarak gitu. Enggak sih, kayak gak tahu, melihat ibu dan ayah tuh berbeda sih. Ada insting yang berbeda. Ya ibu kayak seolah ya ini ibu secara inherent udah pasti apapun buat anak gitu kan. Iya, karena kan ya kita kan 9 bulan di rahim ibu, jadi kayak melihat ibu tuh adalah sesuatu yang kayak cerita tentang kerapuhan, kasih sayang, kelembutan gitu. Secara instingnya gitu aku melihatnya gitu. Tapi kayaknya mau diceritain tuh lebih kayak tentang ayah. Kalau ngeliat ayah tuh kayak luka, perjuangan. Itu sih kayak mau lebih mengcapture ke sana tuh. Wih, menarik banget. Udah dapat tanggal kah di bioskop? Belum ya? Sebenarnya udah dibisikin. Udah. Makanya tuh ngeri banget ya. Ya artinya tayangnya tahun. Nggak tahu masih. Ya artinya tayangnya tahun ini kah atau? Insya Allah akhir tahun ini. Gokil Aco, semangat Aco. Gak tahu dulu, doakan ya teman-teman dan janji nonton. Thank you ya udah mampir ke sini. Good luck buat semuanya. Thank you ya bang, video klip kesempatannya. yang next udah ada kah? Ada. Udah ada. Jadi berarti lo ada 2 project lah ya yang lagi lo kerjain sekarang ini. Iya. Dan lain-lain. Iya. Ramadan ini keluar. Siap. Oke, thank you semuanya ya, dadah. Thank you bang.